Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, bertemu dengan saya lagi di mata pelajaran PPKN. Marilah sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini kita akan review sebentar untuk materi pembelajaran sebelumnya, yakni tentang kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa Orde Lama, kemudian yang kedua, masa Orde Baru, yang ketiga, masa Reformasi. Yang pertama, di masa Orde Lama terbagi menjadi dua waktu, yakni tahun 1945 sampai dengan 1950 dan juga tahun 1950 sampai 1959. Nah, di tahun yang pertama, tahun 1945 sampai 1950, Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, di sini ternyata terjadi beberapa pemberontakan yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian di waktu yang kedua, tahun 1950 sampai 1959, Pancasila diarahkan menjadi ideologi liberalisme, yakni pembebasan tanpa adanya sebuah batasan. Nah, di sini muncul bahwasanya musyawarah bukan menjadi hal untuk menyelesaikan sebuah masalah, tetapi diprioritaskan adalah suara terbanyak, seperti itu. Di masa yang kedua ini penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal, maka pada tanggal 5 Juli 1950 dikeluarkanlah dekret presiden yang isinya yang pertama pembubaran konstituante, kemudian yang kedua berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1950, dan yang ketiga adalah membentuk MPRS dan BPAS. Itu tadi penerapan Pancasila di masa Orde Lama. Kemudian yang kedua adalah masa Orde Baru. Di sini bahwasanya pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 itu secara murni dan konsekuen. Yang mana di sini pada masa ini bahwasanya pemerintah gencar-gencarnya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa, pejabat negara, dan semua kalangan masyarakat di negara kita tercinta ini, yakni negara Indonesia. Masa yang selanjutnya adalah masa reformasi. Bahwasanya di sini yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara di berbagai kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila di sini bersifat sebagai ideologi terbuka, yang mana Pancasila di sini dapat mengikuti perkembangan yang ada di dunia ini. Maka sampai kapanpun ideologi Pancasila tetap sesuai, tetap bisa kita terapkan di negara kita tercinta ini. Baik anak-anak, itu tadi penerapan Pancasila di berbagai masa, yakni tadi ada Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita mempelajari Pancasila itu sendiri. Marilah kita terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu bisa membangun kehidupan masyarakat Indonesia ini yang harmonis, seperti itu. Baik anak-anak, mungkin sedikit untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat diperhatikan, dapat bermanfaat untuk anak semuanya, dan
akhirnya nanti bisa menambah wawasan, menambah ilmu untuk anak-anakku semuanya. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustaz Latif, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri membelajar pada kesempatan hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.